Selamat datang semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang medan magnet. Ya, baik. Yang pertama-tama, sebelum saya masuk ke materi inti, ada baiknya kalian bisa melihat di sini. Nah, di sini ada sebuah magnet batang yang mempunyai dua kutub, yaitu kutub positif dan juga kutub negatif. Nah, kemudian di sini bisa kalian lihat untuk yang bulat-bulat kecil ini dia bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif. Ini adalah pergerakan dari muatan elektron, atau ini bisa disebut sebagai garis gaya magnet. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang bawah ini sama, ini magnet, dan ini adalah besi atau logam yang lain. Nah, magnet ini ternyata dia tidak menyentuh dari alasnya atau tidak menyentuh dari logam ini. Nah, ketika besi seperti ini dapat melayang, ini disebut sebagai superkonduktor. Nah, seperti itu. Kemudian, untuk medan magnet sendiri ada standar kompetensi, unit dasar, indikator, materi. Saya rasa kita bisa lalui saja. Untuk ini bisa dibaca sendiri, ini juga bisa dibaca sendiri, dan untuk ini juga bisa dibaca sendiri. Baik. Nah, kita langsung masuk untuk pemanasan dulu untuk medan magnet. Nah, di sini medan magnet di sini dapat saya gambarkan ya. Ketika kalian memiliki sebuah magnet dan itu ditampilkan di alas seperti ini, ada alasnya. Anggap saja ini yang ada garis-garisnya ini adalah tanah. Kemudian kalian memiliki sebuah metal, itu logam. Kalian memiliki sebuah logam di sini. Katakanlah logam ini terbuat dari besi, ataupun misalnya terbuat dari baja. Kemudian kalian punya suatu magnet di sini. Nah, berdasarkan gambar tadi, nah ternyata magnetnya itu tidak menyentuh. Jadi magnetnya itu tidak menyentuh dari alasnya ini. Nah, kalau saya gambarkan untuk pergerakan garis gaya magnetiknya itu seperti ini. Nah, jadi mereka itu menuju keluar karena mereka sifatnya saling tolak menolak. Nah, jadi arahnya itu keluar, sehingga magnet ini tidak akan mungkin menyentuh dari alas atau logam ini. Nah, ini saya kasih keterangan saja biar tidak bingung. Ini adalah superkonduktor untuk magnet ya. Sifatnya dia superkonduktor. Nah, ini. Kemudian ini adalah logam. Bisa baja, bisa besi. Nah, jadi dia tidak akan menyentuh. Kemudian kita lanjut. Ini bisa dibaca sendiri untuk materi yang akan kita pelajari. Cukup banyak di sini. Nah, kemudian yang pertama-tama saya ingin menjelaskan terkait medan magnetik di sekitar arus listrik. Nah, gambarnya seperti ini. Saya besarkan dulu. Nah, medan magnetik adalah ruang tempat magnet-magnet lainnya mengalami gaya magnetik. Pada tahun 1819, Hans Christian Ørsted melalui suatu percobaan mendapatkan bahwa di sekitar arus listrik timbul medan magnetik. Nah,
kalau kalian melihat pada gambar seperti ini, kita lihat bahwa katakanlah ini sebuah logam yang atau kawat yang dialiri oleh arus listrik. Nah, ternyata itu timbul medan magnet. Nah, timbul medan magnetnya seperti ini karena arah arusnya kita lihat dia bergerak dari kiri ke kanan. Artinya dia bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Ketika arus listriknya bergerak seperti ini, maka akan timbul medan magnet di antara arus listrik yang bergerak ini. Arah medan magnetnya dapat digambarkan seperti ini. Jadi mereka arahnya dari atas ke bawah, atau ketika dihubungkan dengan putaran arah jam, dia berputar searah dengan arah jarum jam. Ini untuk arah medan magnet berputar searah jarum jam. Kalau arah arus listriknya, dia berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini untuk medan magnetik di sekitar kawat lurus berarus. Nah, tadi kan kawatnya itu melingkar. Nah, sekarang kita membahas tentang kawat lurus tetapi dialiri oleh arus listrik. Nah, oke. Pertama-tama yaitu genggamlah kawat lurus dengan tangan kanan hingga jempol menunjukkan arah kuat arus. Maka arah putaran keempat jari yang didapatkan akan menyatakan arah lingkaran garis-garis medan magnetik. Nah, oke. Beberapa dari kalian sudah saya ajarkan di kelas terkait konsep tangan kanan atau kaidah dari tangan kanan. Nah, untuk magnet sendiri itu bisa saya gambarkan melalui koordinat kartesius 3 dimensi, yaitu x, y, z. Baik, akan saya buat sumbu z dulu. Nah, ini untuk sumbu z. Kemudian saya buat untuk sumbu y. Nah, di sini kemudian akan saya teruskan dengan sumbu x. Nah, sebentar saya luruskan. Oke, sudah lurus. Kemudian saya tarik garis. Jadi ini untuk koordinat kartesius. Nah, akan saya gambarkan ini untuk sumbu x, ini untuk min x. Kemudian ini ada z. Nah, ini min z. Ini ada sumbu y. Ini untuk min y. Nah, tadi di slide presentasi ketika kalian menggunakan kaidah tangan kanan dan harus menggunakan tangan kanan, nah arah ibu jari ini, ibu jari ke atas, dia menunjukkan arah arus listrik atau I. Sedangkan keempat jari kalian ini menunjukkan arah dari medan magnetik. Nah, ketika saya gambarkan untuk sumbu Y, nah sumbu Y ini adalah arah dari arus listrik. Ini adalah arah I. Kemudian untuk keempat jari kalian itu adalah arah dari medan magnetik. Artinya dia bergerak memutar di sumbu X. Nah, seperti ini saya gambarkan. Dia berputar-putar di sumbu X. Nah, ini adalah
medan magnetik. Bisa kita gambarkan dengan B untuk medan magnetik. Jadi pergerakannya itu seperti ini. Nah, I untuk I ini tetap memakai ibu jari. Karena memakai aturan ibu jari. Sedangkan untuk yang B ini adalah keempat jari. Sebentar. Nah, jadi untuk ini yang B adalah keempat jari. Nah, jadi seperti itu ini untuk penggambarannya. Kemudian, nah, apabila medan magnetik di sekitar kawat lurus berarus. Nah, untuk induksi magnetik atau B berupa garis singgung pada garis induksi magnet, di sini kita bisa mengetahui untuk persamaannya. Jadi kita bisa mengetahui nilai B itu seberapa besar sih. Nah, jadi kita di sini bisa tahu untuk nilai B-nya itu seberapa besar. Nah, jadi untuk nilai B adalah μ0 dikali I dibagi 2pi A. Di sini keterangannya B adalah induksi magnetik. Ini adalah μ0, bukan μO. Ini μ0. O-nya seharusnya di bawah. Adalah permeabilitas sampah, yaitu 4pi dikali 10⁻⁷ Weber per ampere meter. Kemudian A ini adalah jarak dari kawat berarus. Maksudnya dia diukur dari kawat yang dialiri arus listrik, seberapa jauh posisinya itu adalah A. Atau kalau biasanya tidak A, di sini pakai 2pi R. R adalah jarak dari kawat berarus. Untuk I di sini sebenarnya adalah I besar, yaitu kuat arus listrik. Nah, kalau pakai I kecil itu sama saja. Nah, kemudian kenapa kok kita pakai permeabilitas di ruang hampa? Karena di ruang hampa itu efektivitas atau bisa dibilang hampir mendekati ideal. Jadi ketika suatu percobaan medan magnet itu dilakukan di ruang hampa, itu bisa sangat mendekati nilai yang ideal. Nah, fungsinya kita memasukkan permeabilitas di ruang hampa ini ketika kita melakukan pengukuran medan magnet, katakanlah misalnya di ruang kelas kalian. Nah, itu kan bukan ruang hampa. Jadi nanti kita masukkan permeabilitas dikalikan dengan permeabilitas di ruang kelas kalian. Nah, jadi nanti akan bertemu tentang permeabilitas baru. Nah, itulah fungsinya untuk permeabilitas ruang hampa ini, untuk menunjukkan bahwa ini pada kondisi yang ideal atau hampir sempurna, 99% sempurna. Nah, kemudian untuk medan magnetik di sekitar kawat lingkaran berarus ya. Nah, besar induksi magnetik yang ditimbulkan oleh pengantar berarus berbentuk lingkaran dipengaruhi oleh kuat arus, jari-jari lingkaran, maupun posisi titik yang ditinjau. Jadi di sini ada 3 poin penting ya. Ada kuat arus, jari-jari lingkaran, maupun posisi titik yang ditinjau. Nah, untuk persamaannya berbeda dari persamaan sebelumnya. Jadi di sini adalah μ0 IN dibagi 2A dengan B adalah induksi magnetik di pusat lingkaran. Untuk μ0 tetap permeabilitas di ruang hampa. Untuk A di sini adalah, nah di sini berbeda. A ini adalah jari-jari lingkaran atau biasanya dia pakai R. Nah, sedangkan I ini adalah kuat arus listrik. Nah, untuk N ini adalah banyak lilitan karena di sini kurang ya. Jadi untuk kondisi ini
yaitu kawatnya adalah berbentuk lingkaran. Nah, jadi saya gambarkan dulu untuk, nah, katakanlah ini kawatnya ya. Nah, kawatnya itu berbentuk lingkaran. Artinya dia di tengah-tengahnya ini ada lubang atau bolong. Tengah-tengahnya ini. Nah, jadi seperti ini. Saya gambarkan dulu. Tadi kan di awal ditunjukkan dengan gambar bahwa untuk arus listriknya itu bergerak seperti ini. Dia bergerak berlawanan arah jarum jam. Kemudian ketika kawat ini dialiri arus listrik, maka dia akan menimbulkan, nah, tadi medan magnet. Nah, dengan arahnya dia bergerak keluar. Nah, dia searah jarum jam. Oke, saya gambarkan. Nah, jadi dia arahnya seperti ini. Ini dia keluar. Ini dia keluar. Ini dia keluar. Lagi dia juga keluar. Nah, yang merah ini adalah arah I-nya. Kemudian untuk yang hijau ini adalah medan magnetnya. Kemudian di sini kita lihat di sini ada banyaknya lilitan, yaitu N tadi. Nah, N itu banyaknya lilitan pada kawat ini ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini untuk penjelasannya. Nah, seperti itu untuk gambarannya. Kemudian, nah ini medan magnetit di sumbu kawat lingkaran berarus. Nah, sebuah kawat penghantar berbentuk lingkaran dengan jari-jari A, atau biasanya dia pakai R, dialiri arus I, maka besarnya induksi magnetik di sumbu lingkaran P. Sumbu lingkaran P ini adalah BP sama dengan mu 0 I sinus pangkat 3 alfa per 2A. Nah, sebentar, ini saya zoom dulu untuk gambarnya. Nah, jadi BP di sini adalah besarnya medan magnet di titik P dari jarak sejauh ini, dari jarak sejauh sekian ini. Nah, untuk persamaannya sama, yaitu pakai mu 0 I per 2A dikali sinus pangkat 3 alfa. Kalau di sini ada theta, biasanya sebagai sinus theta. Nah, yang membedakan tadi adalah kalau ini mu 0 IN per 2A karena dia pakai gulungan, sedangkan ini dia tidak ada gulungan, maka dia pakai sinus pangkat 3 alfa atau theta. Nah, itu untuk yang di kawat lingkaran berarus ya. Kemudian kita lanjut ke sini. Nah, medan magnetik pada selenoid. Nah, tulisannya selenoida, bacanya selenoid. Nah, besarnya induksi magnetik di tengah-tengah selenoida, artinya dia di tengah ini ya, melewati kumparan-kumparan ini, yaitu B sama dengan mu 0 N kali I. Nah,
atau dia diperoleh dari B sama dengan μ0 Ni per I atau ini kurang jelas ini. Besarnya induksi magnetik di titik ujung solenoida akan kita bahas selanjutnya ya. Nah, ini dari pembahasan ini. Nah, jadi untuk induksi magnetik di tengah-tengah solenoid itu sama seperti ini, tetap menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, jadi bagaimanapun kondisinya atau bagaimanapun keadaannya, tetap jangan lupakan kaidah tangan kanan. Nah, tangan kanan untuk ibu jari yang ke atas adalah arah I, untuk keempat jari adalah arah medan magnet. Nah, kemudian saya gambarkan untuk solenoid. Nah, solenoid itu dia berupa kumparan-kumparan seperti ini. Ketika ada kumparan seperti ini dialiri arus listrik, maka dia akan membentuk suatu medan magnet ya. Nah, baik. Setelah kita menggambarkan bentuknya seperti ini, kita harus tahu kemana arah arus listriknya. Katakanlah arah arus listriknya itu ke atas, dia bergerak dari kiri ke kanan. Artinya dia bergerak searah jarum jam. Oke. Dari sini dia bergerak searah arah jarum jam, ini adalah I. Oke. Di sini kita lihat arah I-nya adalah ke atas, berarti ibu jari kalian menghadap ke atas. Nah, kemudian ketika dia sampai di sini, seret, nah berarti arah I-nya adalah ke kanan. Nah, ketika masuk seperti ini arah I-nya menjadi ke kanan. Nah, hadapkan ibu jari kalian ke arah kanan. Kemudian kalian akan mendapatkan keempat jari kalian itu melengkung dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Artinya untuk medan magnetiknya itu dia akan bergerak dari atas ke bawah, 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 dari atas ke bawah. Nah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Nah, dari atas ke bawah, atas 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 bawah. Itu adalah arah dari B-nya. Nah, kemudian kalau yang di PPT ini adalah induksi magnetik di tengah-tengah solenoid. Nah, di tengah-tengah berarti dia masuk di tengah-tengah sini. Untuk solenoidnya, nah ini dia berada di tengah ini. Kita harus menghitung B-nya. Nah, berarti dia di tengah-tengah ini, di tengah dari medan magnet. Berapa induksi magnetiknya? Nah, bisa kita masukkan pakai ini, μ0 tadi 4pi kali 10 pangkat min 7. Nah, kemudian dikali N ini adalah jumlah lilitan, kemudian I-nya berapa. Sudah, nanti ketemu jawabannya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk slide berikutnya. Nah, medan magnet dalam balitan toroid. Toroida, tulisannya toroida, bacanya toroid. Nah, kalau solenoida tadi adalah kawat
yang melingkar tetapi dia berbentuk lurus. Tetapi untuk toroid ini adalah kawat melingkar dan bentuknya adalah lingkaran. Nah, ini saya gambarkan. Ini untuk toroid. Besar induksi magnet yang ada dalam belitan toroid adalah B sama dengan mu 0 N kali I per 2 pi A. Nah, jadi ini untuk toroid. Nah, berbeda dengan yang tadi ya, karena dia memakai lintasan lingkaran. Kalau solenoid tadi lintasannya lurus. Nah, ini ada kabel. Nah, saya lingkarkan sedemikian. Nah, melingkar, 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 melingkar. Nah, jadi yang dilingkarkan ini adalah kawatnya yang nanti dialiri oleh arus listrik. Nah, kita bisa menggambarkan umpamanya untuk arah arus listriknya itu adalah ke atas. Umpamanya, berarti ini I, ini ke atas, berarti kalau sampai di sini, dia-nya ke bawah. Nah, kita lihat karena I-nya ke atas, ketika dia masuk ke sini, dia akan bergerak dari kiri ke kanan. Nah, kalau kalian tahu, ini bergerak searah dengan arah jarum jam. Berarti kalau sampai di sini, ini adalah arah I-nya. Bergerak searah jarum jam. Ini adalah I-nya. Nah, kemudian bagaimana Pak jika kita ingin mengetahui arah dari medan magnetnya atau B? Tetap gunakan kaidah tangan kanan. Nah, karena ini dapat saya simpulkan dari sini bergerak ke kiri, berarti gunakan ibu jari kalian itu menghadap kiri. Ibu jari kalian, dia itu menghadap kiri. Nah, ini ibu jari ya. Arah ibu jari di sini, di titik ini. Nah, dia ke atas, berarti ketika di sini dia masuk ke kiri. Nah, ketika dia masuk ke kiri, dia akan bergerak dari bawah ke atas masuk sini. Bawah ke atas masuk sini. Bawah ke atas masuk sini. Terus sampai dia di sini. Nah, itu untuk arah B-nya. Nah, terus ini terus B-nya. Nah, seperti itu. Itu untuk arah B-nya terus sampai sini. Nah, itu untuk yang di toroid. Toroid. Bacanya toroid. Nah, untuk persamaannya bisa dilihat di sini, dan saya rasa untuk penjelasannya juga sama seperti rumus-rumus sebelumnya. Sekarang, nah, untuk flux magnetik, Pak, apa yang dimaksud dengan flux magnetik? Flux magnetik adalah garis gaya magnet. Ini adalah flux magnetik. Faraday menggambarkan medan magnet dengan bantuan garis-garis medan atau disebut sebagai flux. Nah, ini ada flux magnet, lambangnya ini. Ini kalau tidak salah adalah Pi, kalau tidak salah ini bacanya Pi, adalah BA cos theta. Nah, cos theta adalah sudut yang dibentuk antara samping dan miring. Nah, ini adalah samping, ini adalah miring. Dia pakai cos. Jadi cos di sini perlu diingat.
dia adalah samping per miring. Kemudian untuk A di sini adalah luas penampang. Nah, luasnya di sini berapa? Itu A, dan B itu adalah medan magnetnya. Di mana B itu rumusnya seperti ini, ada yang seperti ini, sesuaikan dengan soal yang dimaksud. Nah, untuk rumus dasarnya dari B, nah kita pakai ini. Ini untuk rumus dasarnya. Jadi kita masukkan ke sini. Nah, Faraday menggambarkan medan magnet dengan bantuan garis-garis medan. Kemudian garis medan tersebut dinyatakan dengan angka. Kerapatan garis medan didefinisikan sebagai banyak garis medan yang menembus suatu bidang secara tegak lurus. Jika kerapatan garis gaya medan magnetnya membentuk sudut theta terhadap garis normal bidang. Kemudian ada ini, saya punya contoh soal, yaitu pada selenoid. Nah, sebuah selenoid panjangnya 30 pi cm dan terdiri atas 5 lilitan, serta sebuah toroid dengan jari-jari efektif 45 cm dialiri arus yang sama besar. Setelah diamati, induksi magnetik di pusat selenoid dan di sumbu toroid sama besar, hitung banyak lilitan toroida. Nah, ini misalnya untuk selenoid kita kondisikan sebagai 1 dan toroida di sini adalah 2. Nah, maka kita harus tahu apa yang sudah diketahui, yaitu ada untuk L, panjangnya masing-masing selenoid adalah 30 pcm dan toroid jari-jarinya 45 cm. Nah, kita tulis dulu. Kemudian untuk N1 lilitan selenoid adalah 5. Dan di soal diketahui untuk induksi magnetik antara selenoid dan toroid adalah sama besar. Berarti untuk B1 sama dengan B2. Nah, ini rumusnya adalah μ0 N1I per L. L adalah panjangnya. Kemudian sama dengan μ0 N2I per 2πA. Ini dan ini boleh saya coret μ0. Kemudian untuk arusnya sama besar, jadi boleh saya coret. Kemudian tinggal kita masukkan N1 adalah 5 per 30 pi. Nah, sebentar saya tuliskan saja di sini biar nggak bingung. Nah, jadi ketika tadi sama besar, untuk B1 itu sama dengan B2. Jadi untuk B1 μ0 Ni per L adalah μ0 N I per L sama dengan μ0 N2I N2I 2πA. Kita cari yang sama dulu karena μ0 dan I-nya sama. Bisa saya coret, kemudian saya tinggal memasukkan di sini besarannya tinggal N1 per L. Untuk N1-nya adalah 5, L-nya 30 pcm. pi cm.
Kemudian untuk 2 PA, nah, jari-jari efektifnya adalah 45 cm. N2 2 B kali 45. Oke. Kemudian kita kalikan silang sehingga kita akan menemukan 5 dikali 2 pi dikali 45 dibagi 30 pi. Karena di sini pi-nya sama, boleh saya coret, dan di sini akan saya sederhanakan. Saya bagi 5 akan bertemu di sini 6, di sini 9. Saya coret di sini. Ini ketemunya 3, kemudian saya coret dengan ini, maka ketemunya 3, sehingga kita peroleh N2 sama dengan 5 kali 3. Ada 15 lilitan. Oke, seperti itu. Itu untuk cara menjawabnya. Kemudian, nah ada ini untuk gaya Lorentz. Jadi pada gaya Lorentz adalah gaya yang terjadi pada penghantar berarus listrik yang berada dalam medan magnet, disebut sebagai gaya Lorentz. Untuk gaya Lorentz itu dapat kita gambarkan seperti itu. Ada penghantar berarus listrik, kemudian ada medan magnet. Nah, seperti ini. Untuk gaya Lorentz itu sama menggunakan kaidah tangan kanan. Bedanya adalah ibu jari itu menunjukkan arus tetap, keempat jarimu itu menunjukkan arah medan magnet, sedangkan tengah-tengah dari telapak tangan itu menunjukkan arah gaya Lorentz. Jadi untuk gaya Lorentz, nah ini kan dari, nah apabila ini ke atas, berarti kan ini dia pada sumbu X. Nah, untuk gaya Lorentz berarti dia akan mengarah ke Z. Nah, dia akan mengarah ke Z. Nah, ini adalah arah gaya Lorentz, sedangkan ini adalah untuk arah B. Yang merah ini saya gambarkan dengan B, karena dia kan bergerak dari kiri ke kanan, berarti arahnya kan dia ke kiri. Nah, sedangkan gaya Lorentz-nya ini adalah F Lorentz. Nah, seperti ini hubungannya. Oke. Kawat sepanjang L yang dialiri arus listrik sebesar I dan terletak di dalam medan magnet B akan mengalami gaya Lorentz FL dengan rumus F Lorentz sama dengan BIL sinus alfa atau sinus theta di sini. Alfa adalah suatu yang dibentuk oleh B dan I. Nah, itu. Ini adalah B dan I. Dia pakai sinus. B adalah medan magnet. Medan magnet tadi jangan lupa rumusnya. Kemudian I adalah arus listrik, L ini adalah panjangnya kawat. Kemudian sinus alfa atau theta adalah sudut yang dibentuk antara B dan F ini. Nah, oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk arah gaya Lorentz itu tetap menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, ini untuk ibu jari dia adalah arah arus listrik. Keempat jarimu itu menunjukkan arah B medan magnet, dan ini telapak tangan ini lurus, ini adalah gaya Lorentz atau F. Nah, tetap menggunakan kaidah tangan kanan. Silakan untuk dibaca sendiri. Nah, kemudian ada ini. Gaya Lorentz antara dua konduktor lurus panjang dan berarus
sebesar gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua pengantar lurus panjang sejajar dan berarus. Nah, di sini silahkan bisa dilihat untuk persamaannya. F per L sama dengan μ0 I1 I2 per 2 pi A. Lah, tetapi di sini perlu saya gambarkan lagi untuk dua kawat ini. Jadi perlu saya gambarkan untuk ini. Ini saya batasi dulu. Nah, ini sampai sini saya batasi. Nah, jadi untuk pembahasan ada dua kawat, ini perlu saya jelaskan lagi. Memang sangat perlu saya jelaskan. Katakanlah di sini saya punya dua kawat ya. Dua kawat ini sama-sama saya aliri dengan arus listrik. Karena ini biasanya banyak muncul di UNBK. Oke. Nah, yang satu arahnya adalah ke atas, yang satunya arahnya adalah ke bawah. Dia berlawanan. Ingat, tetap gunakan tangan kanan kalian. Jadi, ketika dia I-nya ke atas, berarti di sisi sebelah kanan ini medan magnetnya masuk dari sini. Kemudian di sebelah kirinya kawat ini berarti dia keluar, sehingga untuk tetap di sebelah kirinya dia akan keluar medan magnetnya. Kemudian kita tinjau I yang ini. I yang ini arahnya ke bawah. Arahkan ibu jari kalian ke bawah, sehingga medan magnet masuk dari kiri. Di sebelah kanannya kawat ini, maka di sini keluar. Nah, di sini keluar. Nah, artinya ketika ada X dan O, berarti di sini ada medan magnet. Ini ada X dan O, di sini ada medan magnet. Tetapi di sini O dan O berarti dia tidak ada. Nah, di sini nilainya 0. Untuk ini nilainya 0, ini nilainya 1. Nah, ini nilainya 1, berarti dia punya nilai. Nah, bisa juga di sini X dan X, maka dia nilainya 0. Artinya apa? Dia saling berlawanan karena dia sama. Nah, kalau ini kan tidak sama toh, berarti dia akan saling tarik menarik untuk medannya. Jadi di sini dia punya nilai. Nah, seperti itu. Kemudian di sini silakan dibaca sendiri. Nah, gaya Lorentz pada muatan yang bergerak yaitu partikel bermuatan Q yang bergerak dengan kecepatan V dan memasuki medan magnetik B juga merasakan gaya Lorentz yang besarnya adalah V sama dengan Q V B sin theta. Dengan theta adalah sudut antara arah V dengan arah B. Untuk muatan yang positif, arah F sesuai dengan yang diperoleh dengan kaidah tangan kanan. Tapi untuk muatan negatif, arah F berlawanan dengan arah yang diperoleh dari kaidah tangan kanan. Nah, seperti itu. Itu hanya untuk perkembangannya. Kemudian di sini gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Nah, di sini muatannya itu bergerak muatannya itu X ini ya. Dia bergerak saling mendekat ke inti. Nah, untuk gaya Lorentz ini adalah gaya Lorentz-nya. Nah, di sini ini adalah gaya Lorentz-nya. Nah, seperti itu. Kemudian, bila θ sama dengan 90 derajat, maka V tegak lurus B, sehingga F gaya Lorentz sama dengan Q muatan dikali V kecepatan dikali B medan magnet. Karena F selalu tegak lurus terhadap V, maka lintasan partikel bermuatan merupakan lingkaran dengan jari-jari R sebesar R sama dengan mV per Q kali B. Dengan V sama dengan omega R, omega adalah 2πf atau sama dengan 2pi per T.
Nah, seperti itu. Oke, untuk soal nanti silahkan dilihat sendiri. Terima kasih untuk pembahasannya. Apabila masih terdapat pertanyaan yang memang perlu untuk diajukan, silahkan menghubungi saya, kemudian akan kita diskusikan terkait solusinya bagaimana. Baik, terima kasih. Saya akhiri dulu.